Hasilnya udah sebegini amazingnya sih Pak ya, kalau saya lihat gitu rapi. Oh, kolam renang ya? Oh, ya. langsung akses juga nih dari ruang keluarga. Ada kolam renang, bisa karena sirkulasi yang baik, terus pencahayaan yang baik juga, itu baik juga, sehat juga untuk rumahnya. Ini disuguhkan dengan view-view yang menarik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Large Team Studio bersama saya Antari, bersama tim pelaksana dari Large Team Studio, Kang Heri. Silahkan. Hai, apa kabar? Gimana? Proses pembangunan rumah ini tuh dari awalnya, dari mulai boplangnya sampai sekarang jadi kayak gini tuh gimana Pak? Banyak kesan apa ya? Sebenarnya sih lancar-lancar aja, alhamdulillah. Cuman ya terkendalanya dari masalah alam sih, masalah cuaca, iya. kayak gitulah. Soalnya kan kemarin di awal-awal bulan kan sempat ada curah hujan cukup lumayan gitu. Jadi lumayan agak agak menghambat sih enggak. Cuman tadinya pekerjaan yang harusnya maksudnya dari satu hari ini harus selesai di misalkan pasangan pondasinya sekian persen karena hujan, jadi iya, terhenti dulu, iya, ada jeda iya. gitu. Jadi ada jeda gitu. Oke, ini hasilnya udah sebegini amazingnya sih Pak ya, kalau saya lihat gitu rapi, sangat rapi. Terus bikin kayak gini tuh berapa lama sih Pak? Ini kurang lebih karena di perjalanan ada penambahan-penambahan, ada endum-endumnya gitu. Ini kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Wow, ini tuh jadi konsepnya gimana sih Pak awalnya? Langsung kayak gini apa gimana ya proses? Maksudnya tuh rumahnya dibangun dari awal kah atau termasuk renovasi kah atau gimana? Untuk rumah ini kan ini dua rumah dijadikan satu ya. Nah, yang sebelahnya itu udah dari developernya. Jadi si pemilik rumah itu beli rumah plus coupling. Nah, sementara kita itu yang bangun dari nol itu yang couplingnya yang sebelah sini. Cuman digabung. Ini sebenarnya dua rumah. Jadi kita dibikin konsep oleh tim perencana. Jadi si rumah dua ini digabung jadi satu gitu. Jadi kelihatannya agak jadi ya, besar gede gitu. banget. Jadi kelihatannya nyambung gitu. Nyambung. Iya. Hebat banget ya, padahal yang sebelah sana ya atau yang sebelah sini nih yang namanya yang dari developernya? Yang dari developernya yang itu tuh, yang sebelah sana. Itu yang fasadnya pakai granit 80x80 yang itu. Nah, sementara yang ini kita yang bikin dari Large Team kontraktor. Bisa dilihat guys tuh, fasadnya jadi benar-benar menyatu, kayak nggak ada beda sama sekali. Maksudnya nggak ada perbedaan antara rumah lama sama rumah yang baru tuh guys. Bisa kalau misalkan pengen lebih real, kelihatan lebih nyatu gitu. Lebih jadi nggak ada sambungan gitu istilahnya. Bisa dilihatnya dari sudut sebelah sana. Ayo guys, kita lihat guys. Oke guys, bisa dilihat rumahnya, ini rumah lamanya. Iya. Dan itu rumah barunya. Nggak ada skat sama sekali dan nggak ada pembeda sama sekali ya. Kayak sama-sama baru aja. Iya. Iya. Ini gimana sih Pak? Maksudnya dari gentengnya dibaruin apa gimana ini? Ya, untuk atap ini semuanya dibarukan, terkecuali kuda-kudanya. Untuk kuda-kuda yang bangunan lama itu masih tetap pakai yang existingnya, pakai yang itu. Jadi kita digabung antara kuda-kuda yang itu, rumah kuda-kuda yang baru sama yang lama gitu. Cuman untuk gentengnya ini sebagian pakai yang existing, sebagian pakai yang baru. Tapi dicat ulang ya? Iya, dicat ulang, jelas. Jadi Wow. supaya bisa jadi seirama semuanya. Oke, jadi Satu satu kesatuan warna. ya tuh. Iya, Bisa dilihat gitu. guys. Ini balkon lama.
Iya, ini balkon lama. Ini bawaan dari developernya untuk rumah yang ini. Oke guys, itu dan untuk ornamen-ornamennya nih Pak, saya tertarik sama fasadnya Pak. Ini kan yang granit ini dari bawaan lamanya ya. Nah untuk berarti kalau yang kanopi di atas itu dibuat dari kita? Dibuat dari kita. Oke. Untuk yang itu yang di atas tuh ada yang kayak kisi-kisi ya. Kisi-kisi itu. Nah itu materialnya apa Pak? Materialnya kita pakai dari WPC. WPC jadi sejenis apa ya? Bahan plastik kayak gitu kan, cuman teksturnya lebih tebal, tapi ada tekstur kayunya juga. Oh ada serat kayu gitu. Oh iya, lihat bisa kelihatan guys tuh. Aduh fasadnya bener-bener kayak nyambung banget gitu sama yang rumah lama sama ini. Kebayang dong, maksudnya bikin konsepnya biar jadi nyambung kayak gini tuh, wah pasti dipikirin mateng-mateng banget guys, lihat guys. Nanti untuk konsep ini berapa lama, terus kesulitannya apa, nanti bisa berbincang dengan ngobrol-ngobrol lah dengan tim perencana. Oke, siap guys. Terus untuk plafonnya nih, tuh bisa dilihat dong dari plafon semua juga kan nyambung, benar-benar nyambung, nggak ada pembatas antara rumah lama sama rumah yang baru. Dan saya tuh tertarik ada di dak itu tuh plafonnya tuh pakai apa tuh Pak? Yang itu, yang pakai plafon PVC itu produk dari Sunda Plafon. Oh, baik gitu. Oh iya, karena dia kan area basah kali ya, jadi biar nggak ini ya. Area basah, terus kelihatan dari depan juga kan di area fasad, jadi bisa lebih mulai dari pagar, terus dari fasad kisi-kisi itu, terus ke plafonnya, jadi bisa seirama gitu. Ada tekstur kayu-kayunya kayak gitu. Guys, dari depan udah bener-bener ciamik banget nih guys. Boleh Pak, kita masuk ke dalam Pak? Oke, kita lihat di dalamnya seperti apa. Yuk mari. Nah, ini nih dari mulai pagarnya juga kan, aduh bener-bener saya lihat nih ya, di sebelah sini ada batu juga, di sebelah sana apa tuh Pak? Yang itu sama, itu batu alam. Untuk pagarnya itu kita pakai holo ukuran 6x4 di mix dengan holo ukuran 4x4. Untuk finishingnya itu kita pakai wood plank gitu. Oke, ini kalau ini pakai besi? Kalau ini sih sebenarnya untuk area yang ini kita masih pakai yang existing. Cuman kita di finishing lagi dari pengecatan, terus dirapihkan lagi lah. Soalnya kemarin itu ini udah warnanya udah kusam gitu. Oh gitu. Ini di repaintnya dari sananya warna putih atau kita Enggak, kita warna putih. Oh gitu. Jadi si owner untuk pemilihan warna pengen disamakan dengan yang baru. Yang baru kan itu untuk holonya, besinya itu pakai yang putih, jadi kita ini pakai yang putih lagi juga. Ya, pakai yang putih. Oke guys, ayo guys kita masuk. Oke guys, nih mulai dari ini berarti ini lama ya, rumah lama ya? Ini rumah lama. Rumah lama. Ini area carport dan yang ini garasinya itu di dalam. Ini yang di belakang saya nantinya ini taman. Gitu. Oke, dari fasad depannya juga sebelah sini ada batu alam lagi ya, ada batu alam. Oke. Oh sebelah sana juga plafonnya masih PVC. Sama, itu kita pakai PVC juga yang itu. Gitu. Oke. Baik Pak, ini pintu utamanya mana ini? Pintu utamanya ini lewat sini. Ini untuk akses ruang tamu. Kalau misalkan untuk akses ruang keluarga, jadi dari luar masuk langsung ke area ruang keluarga itu bisa aksesnya dari sana. Oke, sekarang kita lewat mana? Kita lewat sini aja dulu. Oke. Ayo guys. Assalamualaikum. Nah guys, Nah ini pas begitu dari carport ya, masuk ke dalam itu ini area ruang tamu.
Ya, dropnya drop sharing, terus untuk pemilihan warnanya ini kita pakai warna ini abu muda gitu. Oke, satu ini juga ya, satu kesatuan Ya, warnanya sama juga ya. warnanya gitu. Ini area ruang tamu, kusennya juga ini pakai aluminium Iya, ya. kita pakai kusen aluminium dengan bukaan yang Lebar banget supaya pencahayaannya bisa lebih maksimal. Dan memang sirkulasi udaranya itu kayak dingin gitu pas masuk ke ruangan. Iya, Dingin. jadi tidak perlu Iya. sebenarnya sih jadi tidak perlu ada AC lagi. Iya, karena Jadi memang bukaan udah benar-benar dingin guys. Jadi kalau misalkan, maksimal. iya, kalau misalkan bikin rumah itu benar-benar harus dipikirkan sirkulasi udaranya guys. Biar apa? Biar pas kita masuk ke dalam rumah tuh benar-benar sejuk gitu kerasanya. Iya. Sama seperti di rumah ini, asli beneran sejuk loh Pak. Oke, terus apa lagi, kemana lagi nih kita? Kita langsung ke area ruang keluarga. Nah, sebentar agak-agak. Untuk di area ruang keluarga itu ada beberapa apa ya, yang unik lah, mungkin kemarin udah dijelaskan, cuman kemarin masih belum selesai ya. Seperti apa masih acak-acakan, nah finishingnya seperti ini. Wah, ini ruang keluarganya ya? Ya. Luas banget guys, bisa dilihat bener-bener tuh ada kolam ikan. Dari akses ruang keluarga tuh bisa langsung menuju ke kolam ikan. Iya. Ya. Wow, di sebelah sana ada. Ini ada kolam renang di sebelah kanan saya. Saya lihat ini plafon nih, menarik juga nih plafonnya. Jadi kombinasi ya antara pakai. Iya, ini sama kombinasi PVC sama gypsum. Gitu. Motifnya juga, ini pemilihan motifnya dari. Pemilihan motifnya ini dari ownernya. Oke. Bisa dilihat sini guys, di sebelah sini ada kolam renang ya. Ya. Langsung akses juga nih dari ruang keluarga. Ini ada kolam renang, bisa kalau misalkan butuh udara-udara gitu pengen masuk tinggal dibuka. Ini bukanya lebar. Nah, sekali lagi nih guys, masuk ke ruangan ini juga dingin, bener-bener dingin lagi. Udah kayak pakai AC ya. Karena apa? Sirkulasinya dari sini ruangan terbuka nih, masuk udara ke sana juga ruangan Iya, terbuka lagi ruangan kan. terbuka sama. Iya. Langsung akses ke kolam renang juga ya. Nah, ini menarik nih. Menarik nih Pak. Nah, untuk ini pakai apa sih Pak nih materialnya? Ini materialnya sama kayak yang di atas, ini pakai PVC. Cuman untuk peruntukannya ini berbeda. Gitu. Oh, ini untuk lantainya. Ya, lantainya. Gitu. Oke, nih bisa dilihat agak-agak ya. Kolam renang yang luas, terus ada area buat apa namanya ini buat duduk-duduk ya. Iya, buat santai. di sini. Buat santai. Oh, sebelah sini ada ruang bilas juga tuh. Ruang bilasnya terbuka ya. Wah, bener-bener banget nih rumah nih. Nah, bisa nih agak-agak nih kalau kalian ada rencana pengen bikin rumah bisa hubungi kita nih ya, bikin instalasi kolam renang juga. Ayo, gitu. Ada lagi Pak yang sebelah sana, saya penasaran sama kolam ikannya. Oke, kita lihat. Ayo guys, kita lihat kolam. Nah guys, ini kita lagi di duduk-duduk ya di suasana kolam ikan. Nah, yang di belakang ini ruang keluarga tuh kan bener-bener nih bukaannya, oh dari atas itu bener-bener ruang terbuka ya, air hujan Ya, bisa langsung. air hujan masih bisa masuk. Ya. Bener. Di sebelah sana ada rasternya juga. Nah, itu ruangan apa tuh Pak? Yang ini ada kamar mandi, terus yang sebelahnya itu kamar ART, Oh, gitu. asisten rumah tangga. Oh iya, siap. Nah, ini benar-benar sejuk juga nih di sini. Padahal ruang terbuka ya, cahaya matahari masuk, tapi nggak kerasa panas. Asli Iyalah. benar-benar sejuk banget karena saya lihat ya di sini di sebelah sana bukaan gede banget. Ini bukaan gede banget juga, bisa dibuka. Terus sebelah sana juga sama nih bukaan gede banget. Iya. Benar-benar bikin kita sejuk banget. Sirkulasi udara yang baik itu benar-benar Perlu, ngaruh ya harus universal karena sirkulasi yang baik terus juga
pencahayaan yang baik juga, itu baik juga, sehat juga untuk rumahnya. Karena kan bikin rumah itu tidak hanya bagus, tapi harus sehat juga, harus ya intinya harus balik gimana caranya supaya si yang punya rumah itu bisa betah di rumah. Karena kan mungkin yang punya rumah itu ada kegiatan di luar kerja gitu, ada kegiatan, terus pas begitu pulang ke rumah bisa fresh lagi. Bener-bener ini mah bisa bener-bener bikin langsung lupa ingatan soal kerjaan di luar yang mumet ya. Kalau balik lupa mantannya. Terus itu. Nah, baik kita bahas kolamnya nih Pak ya. Oke, ini kan kolam ikan koi ya? Iya, ini untuk kolam ikan koi. Oke, ini dalamnya berapa nih Pak? Kelihatan kayak dalam banget. Ini dalamnya 1,3 meter 30. Oh, dalam banget ya. Nah, ini proses pembuatan ini tuh ada kesulitan nggak sih? Ini proses kesulitannya dari penggalian, karena di area sini itu, di lokasi ini ya, itu airnya lumayan cukup banyak. Wah, bisa dilihat guys tuh, bagus banget ya. Nah ini WPC juga nih. Ya, sama ini juga. Bawahnya ini apa ini? Bawahnya ini di bawahnya itu chamber untuk filter dari kolam. Oke, nah ini saya lihat tadi belum ada ikannya nih Pak, kenapa nih? Belum, karena ini masih tahap sirkulasi. Ini jadi masih disirkulasi terus supaya airnya benar-benar jernih. Benar-benar jernih. Nanti kalau soalnya ini kan awalnya itu dari pengecoran terus dicat. Nah, jadi kita harus membuang dulu racun-racun yang ada di sana di kolamnya. Oke, wow, berarti panjang ya prosesnya. Iya. Nggak bisa langsung ada airnya langsung cemplungin ikannya. Enggak lah. Kayaknya banyak orang-orang yang gagal kalau ngurus ikan koi itu begitu ya. Iya. Jadi kayaknya kurang baik di sirkulasi air sama sistem ininya juga, perairannya juga ya. Ya, itu sama filternya juga. Ini kan di chamber ini juga kita kasih media. Apa itu? Media untuk nantinya supaya airnya itu sehat. Oh, jernih. gitu. Semacam saringan-saringan Iya, gitu. semacam Oh, gitu guys. Nah, kalau misalkan agan-agan mau bikin kolam koi juga bisa hubungi Leslie Studio. Nah, ini hasil karya kita. Nah, sebelumnya nih pernah bikin kolam ikan juga. Kolam ikan pernah kita bikin di perumahan Betul Jana. Oh, Iya. gitu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan itu, kalau ini tuh kan lumayan ya volumenya gede, ganti airnya tuh setiap kapan? Enggak, ini nggak perlu ganti air. Kita tinggal kalau misalkan tinggal nambah aja. Cuman nambahnya juga nggak terlalu banyak. Oh, Karena iya. ini kan untuk airnya, untuk kolamnya ini masih semi outdoor, jadi masih terkena cahaya matahari. Nanti kan ada penyusutan. Oh iya, begitu. Itu berarti ini benar-benar benar-benar udah nggak perlu repot-repot lagi nguras. Nggak perlu. Yang kemarin juga yang dibikin di perumahan Betul Jana itu kolam itu udah 1 tahun nggak dibersihin. Airnya masih jernih. Ya, karena ada proses filtrasi di sini guys, di bawah sini pakai media-media yang ada ya. Oke, mari kita lanjut lagi di ruangan yang lainnya Pak. Oke, saya siap. penasaran banget nih, beneran gini. Kita jalan-jalan lagi ya? Ayo, siap. Nah, ini menarik juga ya. Ini pemilihan material. Kalau keramik yang ini tuh Itu existing. Ini masih bawaan dari rumah yang dari developernya. tapi masih tetap satu nuansa ya, kayu-kayu. Iya. Ini apa ini? Ini ke area balkon yang di depan. Wow. Oh, yang tadi kita bahas itu ya. Nah, cuman ini ada sedikit perubahan. Yang tadinya itu ini premnya tetap aluminium, cuman ininya kaca. Nah, kita ganti.
Oh, jadi Kacanya pakai kita buka, ini kita pakai TL ya? PL. Wah, bisa dilihat. Wah, ini menarik juga nih. Di sini dikombinasi juga ya, ada batu alam di sebelah sini. Wah, ini jendela aluminiumnya gimana? Itu masih bawaan, masih bawaan yang lama. dari rumah yang lama. Cuman untuk di area balkon ini kita hanya merubahnya ini untuk area batu alamnya ini supaya kenapa ini dibikin batu alam supaya terkesannya lebih jadi nyambung. Nyatu gitu ya. Nyambung dengan Jadi bangunan satu yang kesatuan ini. yang baru. Ini kan bangunan baru. Wah. Nah, jadi kita dibikin ke sini gitu untuk batu alamnya. Oke. Untuk fraponnya juga kita robah, yang tadinya ini pakai gypsum, kita robah ini pakai plafon PVC. Jadi Gitu. satu kesatuan lagi ya. Masih konsep kayu-kayu gini guys. Wah, benar-benar menarik nih rumahnya. Wah, benar-benar deh guys ya, bisa loh kayak gini. Yuk kita masuk ke ruangan yang lainnya. Oke, nah ini bisa langsung lihat kolam juga nih dari sini guys. Bisa. Menarik banget, benar-benar menarik ya di sini. Terus area kesini nih ada area terbuka ini ini area apanya? terbuka, area Ini tinggal dibikin rumput sintetis aja ya, ya, rumput pasang sintetis, pasang kursi-kursi. kursi-kursi, bisa pakai nantinya apa semacam kayak yang stage gitu, payung-payung yang bulat-bulat kayak gitu, yang kayak di pantai gitu. Nah, bisa Menarik santai di nih, guys, sini. menarik banget. Gitu, agak-agak. Nah, ini menarik lagi nih. Kesini nih bisa langsung lihat ikannya. Iya, ini bisa langsung melihat ke area kolam ikan. Ini di bawahnya. Bener, nih rumah eksklusif banget nih guys ya, mulai dari desainnya, mekanisme connectingnya juga, terus mekanisme udaranya juga, terus lagi ini disuguhkan dengan view-view yang menarik. Iya. Nanti kan ini kita lihatnya hanya kolam ikan aja. Cuma nanti untuk yang ini nih, Iya. yang di pinggirnya nanti itu ada area hijaunya. Jadi untuk pandangan mata itu bisa lebih dimanjakan gitu. Wah, benar-benar Bisa lihat eksklusif warna-warni kolam warna-warni ikan koinya, terus ada area hijaunya juga. bener ya. Nah, ini bagus nih kayak tadi seperti yang Mbak bahas ya, pakai payung-payung gitu tempat duduk, dan menarik lagi ada akses langsung bisa lihat kolam renang juga Iya. nih. Berarti Ini kan ke arah sana aksesnya Kolam bisa ikan. kolam ikan, ke arah sini ke kolam renang gitu. Jadi dari sini dari atas kita bisa lihat ke bawah untuk bisa lihat yang lagi renang, kegiatan di bawah lah, kegiatan di lantai 1 khususnya di area kolam renang ini gitu. bener-bener nih guys ya, kita bisa bikin konsep sebagus ini gitu. Nanti kalau misalkan kalian butuh konsultasi bikin rumah yang baru atau punya rumah lama seperti ini ya, punya rumah lama, punya kaflingan baru, pengen dibikin satu kesatuan, bisa hubungin kita ya. Nah, kita di sini pakai untuk railingnya ya, railing balkonnya yang dari area sana, yang ini sama yang ini juga di belakang saya kita pakai stainless di kombi dengan kaca. Ini ukuran kacanya tebalnya 10 mili di sunblast supaya lebih aman gitu agak-agak. Ya, karena ini nggak temper ya, Ya. jadi pengamanannya tuh pakai sunblast. Ya karena untuk area Tasik memang jarang juga sih Oh, yang jual. untuk tempered. Oh, gitu. Baik, kita keliling-keliling lagi Pak Oke. ke area yang lain. Kita ke area balkonnya. Nah, ini juga sama ya, untuk area balkonnya kita untuk railingnya pakai stainless dikombinasi dengan kaca gitu agak-agak. Iya, betul. Dan lagi-lagi menarik ya guys ya, bisa langsung lihat kolam renang. Jadi kalau misalkan nanti
anak itu lagi renang bisa terpantau dari sini juga ya. Tuh, wah bener-bener nih konsepnya bagus banget. Dan ini pengerjaannya apa aja sih hambatannya Pak? Jadi bikin apa ya? Bikin kayak gini tuh dalam pekerjaan connectingnya dan yang lain-lainnya tuh ada hambatan-hambatan tertentu nggak sih? Untuk hambatan nggak ada sih. Wah, bener-bener ya. Oke, ada pemilihan plafon juga Iya, ini. ini pemilihan plafonnya sama, ini kita pakai plafon PVC dari motif kayu ya, motif kayu kita kasih dop itu Iya. untuk pemilihan materialnya. Terus untuk pemilihan material lantainya kita pakai Polis lantai ya. yang Ya, yang polos ya. supaya- Biar enggak licin. nggak licin. Ini soalnya kan nanti kalau misalkan ada hujan, pasti Tampias ya? karena percikannya gitu, supaya tidak licin gitu nanti. Oke guys, sambil menikmati gemericik air ya dari kolam koi ini, sekian unboxing singkat rumah Grand Asri Padayungan ini. Saya Antari Saya Heri. ya dari Lasting Studio. Silahkan kalian subscribe YouTube Lasting Studio dan follow @lasting Instagramnya ya, jangan lupa. Terus kalau misalkan kalian mau renovasi rumah atau mau bikin rumah baru gitu, bisa hubungi kita ya. YouTube-nya sudah ada, Instagramnya juga sudah ada. Ya, portfolionya ada di sana semua ya. Ada di sana semua. Baik guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi